Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Inspirasi, menginspirasi dan masa kini. Nah, halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Insya Allah semua dalam keadaan baik ya. Senang sekali saya Diani Rahmawati yang akan memandu podcast Inspirasi pada pagi hari ini. Nah, ada yang tahu nggak sih podcast Inspirasi itu podcast yang seperti apa? Nah, podcast Inspirasi itu podcast yang merupakan agenda dari Departemen Informasi, Komunikasi dan Publikasi HMJ Ekonomi Syariah, di mana acara tersebut itu bertujuan untuk menginspirasi mahasiswa ekonomi syariah dan mahasiswa lainnya. Nah, dengan mengangkat tema mendorong masa depan, membuka cakrawala setelah lulus kuliah ini, diharapkan para mahasiswa dapat mengetahui bagaimana sih kita setelah lulus kuliah nanti dan memunculkan rasa semangat dalam meraih cita-cita. Nah, untuk podcast Inspirasi pada pagi hari ini kami mengundang narasumber yang merupakan alumni dari IAIN Purwokerto, dan juga beliau ini demisioner dari Ketua HMJ Ekonomi Syariah periode 2017-2018. Yang lebih luar biasa lagi, beliau juga pernah menjadi delegasi ASEAN Startup Accelerator Second Class mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Purwokerto di Singapura. Luar biasa banget kan teman-teman? Pastinya udah penasaran nih sama pemateri kita. Nanti kita langsung tanya-tanya saja dengan beliau, yakni Mbak Fatimah Nur Apriliani. Nah, sekarang saya sudah bersama Mbak Fatimah. Halo Mbak Fatimah. Ya, halo. Gimana nih kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik-baik aja. Akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain nih Mbak? Kalau akhir-akhir ini sih lebih ke ngelola kedai. Iya. Oh ya nih Mbak, kali ini kan kita mau ngomongin tentang gimana sih kehidupan setelah kuliah. Banyak yang mengatakan bahwa kehidupan nyata dimulai setelah kita lulus kuliah. Bener nggak sih Mbak? Bisa diceritain nggak? Ya, jadi kalau kehidupan setelah kuliah atau pasca kuliah ini emang ini sih reliefnya kita banget, dan beda banget dari yang kita waktu mahasiswa santai. Tapi kalau misal kita udah mulai memasuki dunia setelah kuliah ini, ya apa yang udah kita dapetin ataupun apa yang sudah kita pelajarin itu memang lebih mungkin kalau misal kita nggak siap, nah kita pasti akan kaget. Maka dari itu teman-teman mahasiswa yang sekarang masih kuliah ini ya nikmatin aja dulu gitu, sambil nanti mempersiapkan di setelah kuliahnya, karena emang kita butuh bekal itu pasti. Kalau misal enggak ataupun kita santai, ya nanti juga akan santai gitu. Nah, tentunya kan Mbak Fatimah punya planning. Nah, planning dari Mbak Fatimah ketika lulus kuliah nanti itu mau ngapain sih Mbak? Oh ya, planning ya. Kalau aku pribadi malah planningnya itu pas waktu kemarin tuh sampai sekarang pun mungkin masih belum jelas ya. Sebenarnya sih bukan belum jelas, tapi memang masih sedikit merealisasikan kayak gitu. Hanya saja ya masih belum kelihatan ya gitu. Kalau misal planning, karena emang basic mahasiswa ekonomi ya pengen wirausaha kayak gitu, dan untuk mencapai ke situ pun step by stepnya sih ya harus ditelateni, dan terutamanya sih di prosesnya. Karena ya kalau misal kita hanya sekedar hasilnya kan, tanpa kita prosesnya mau gimana itu yang susah. Nah, lagi di tahap itu. Kalau misal dulu planning karena pas aku kan lulus awal 2020 yang pas banget pandemi. Akhirnya yang wisuda juga diundur ya. Ya, jadi emang karena dulu aktifnya di waktu semasa kuliah itu memang sering ke
pemberdayaan ya gitu, memang jiwa sosial kepemberdayaan dan lain sebagainya itu emang masih tinggi. Dan sebelum ini pun sebenarnya di desa sendiri diamanahi buat jadi pengawas BUMDes, dan juga beberapa yang berkaitan gitu. Hanya saja memang masih terkendala waktu yang belum bisa dibagi seperti itu. Terus banyak planning yang memang selama masa pandemi itu yang akhirnya jadi berubah karena keadaan yang harus membuat kita itu jadi berpikir ulang. Akhirnya yang tadinya sudah merencanakan ini dan ini, oh ya udah kita harus bisa juga ini merencanakan plan yang lain lagi gitu. Nah, kan tadi Mbak bilang senang kayak terjun ke masyarakat. Nah, Mbak itu udah pernah ngapain aja sih ke masyarakat gitu loh, Mbak? Ya, kalau misal ini ya sebenarnya sih masih jauh banget. Cuman jauh banget karena memang jarang dan hanya beberapa kali sih, dan itu juga enggak di masyarakatnya sendiri gitu, kayak misal kayak pas waktu KKN dan ini. Nah itu di momen-momen kayak gitu itu memang misalnya jadi kayak pemacu bahwa kita yang misal kita udah sekolah, udah kuliah kan paling nggak bisa kembali lagi ke masyarakat atau ke desanya gitu. Nah cuman ada kendala lagi nih kayak misal setelah sekarang ternyata ya bisa beradaptasi dengan masyarakat, dengan ibaratnya kampung halamannya sendiri itu memang satu ya kalau misal kita yang nggak terbiasa ya sulit juga gitu. Nah kita kan terutama saya ya Mbak kan masih maba gitu ya Mbak. Nah belum pernah nih memasuki dunia perkuliahan yang secara offline karena terhalang oleh pandemi. Menurut Mbak nih gimana sih kita supaya bisa produktif ya, bisa mengikuti pelatihan atau apa gitu part time gitu biar kita mempersiapkan nih setelah lulus kuliah nanti kita bisa mengapply pekerjaan dan mempunyai basic untuk pekerjaan yang akan mungkin ya buat teman-teman yang emang rata-rata berarti semester 2 ya 1-2 yang maba ataupun yang baru masuk kan emang dari awal kuliah itu emang belum pernah ini ya. Iya belum pernah mengikuti belum pernah secara offline. Sebenarnya sih nggak jauh beda, dan kalau misal menurutku itu lebih baik ya ada plus minusnya sih, nggak ada yang lebih baik, semua ada kurangnya dan ada lebihnya. Mungkin kalau offline kita emang berbaur sama teman-teman yang lain juga, ataupun mungkin dalam secara akademisnya keilmuannya itu karena memang disampaikannya mungkin secara langsung kan biasanya lebih ada tipe orang yang memang lebih mudah untuk mudengnya gitu pahamnya, dan ada juga yang memang kesempatan nih kuliah online bisa disambi kayak gitu ya buat nyari part time atau yang lainnya, dan nggak menutup kemungkinan untuk sekarang ini banyak banget kayak e-course yang memang dikhususkan buat kita mengasah skill kayak gitu, dan apa ya yang kalian inginkan. Misal skill di bahasa ya berarti kita bisa difokusin ke ikut pelatihan bahasa kan kayak gitu. Kalau misal yang memang pengen wirausaha ataupun nyari kerja buat part time yang buat nanti menunjang di dunia pekerjaan atau CV-nya untuk mengisi di sana, ya kita harus kayak ngeplan targetnya apa sih. Nah nanti kita bisa mengikuti, karena kayak aku pribadi jujur
itu kayak ngerasa agak nyesel sih kenapa dari dulu nggak terjun langsung kayak gitu. Dan emang kerasa banget sih sekarang kayak gitu. Walaupun dulu sih sebenarnya pernah kayak part time sesekali 2 kali part time ya gitu, sebulan 2 bulan ya, itu sedikit menunjang sih. Cuman setelah sekarang tuh lebih ke antara pengalaman dan juga relasi. Kalau misal dulu mungkin serius ataupun dalam part time-nya itu kan nanti kan menyesuaikan. Nah itu relasinya justru pentingnya itu di situ. Nah tadi kan menyinggung soal relasi ya Mbak. Nah ada nggak sih tips-tips untuk para maba-maba nih kalau nanti pas offline itu cari relasinya tuh harus bagaimana? Apakah harus mengikuti organisasi atau bagaimana Mbak? Ya. Kalau aku itu relasi yang paling sampai sekarang itu memang ya teman-teman kebanyakan itu emang dari organisasi ya gitu. Kalau misalnya teman kelas pasti ya hanya satu kelas itu aja. Nah nanti kan balik lagi ke teman-teman itu mau cari relasinya itu yang seperti apa. Kalau emang sebatas teman kelas cukup ya cukup kan. Tapi kalau misalnya emang pengen lebih luas lagi, mungkin antar jurusan, antar fakultas, dan mungkin antar kampus ya kita harus ikut organisasi, karena organisasi ini jadi satu jalan buat kita memperluas relasi tersebut. Kayak misal yang aku dari dulu mungkin terlalu nggak punya teman ya, setelah masuk kuliah dan memutuskan untuk aktif itu emang sampai sekarang ya alhamdulillah relasinya ya masih ya beberapa mungkin kenal gitu ya, entah di antar fakultas, antar kampus, antar jurusan dan lain sebagainya. Kalau misal lebih lagi untuk ke dunia profesional ya, kita kalau misal ini ya buat teman-teman misal yang pengurus ataupun yang aktif di organisasi kan udah sering tuh bikin event ataupun acara-acara yang mengundang narasumber dan lain sebagainya. Nah itu juga salah satu relasi kita gitu. Jadi yang udah misal pernah ketemu, udah pernah ngobrol, bisa dilanjut silaturahminya, karena nggak memungkinkan ya suatu hari nanti kita pasti akan membutuhkannya gitu. Nah buat teman-teman mahasiswa tingkat akhir nih ya Mbak, pastinya kan sedang merasakan namanya dilema gitu. Mereka pasti ada pikiran mau lulus cepat atau santai atau berhenti di tengah jalan, mungkin kan Mbak bisa terjadi gitu. Dari Mbak Fatimah sendiri tuh gimana ya biar bisa menginspirasi teman-teman yang masih di tingkat akhir nih buat lebih semangat lagi lulus kuliah. Ya buat ini ya teman-teman mahasiswa yang mungkin semester 78 gitu ataupun yang udah di atasnya, kalau dari saya sih ya sarannya itu ini lebih ke apa yang udah dimulai itu ya diselesain, karena saya pribadi juga selesai kuliah itu kan melebihi, maksudnya nggak yang tepat-tepat amat lah ya, karena emang lebih dari 8 semester. Ya tergantung ini lagi sih, balik lagi ke niatnya, karena kadang tiap orang itu kan beda-beda. Ada yang cepet karena emang dia itu sudah pokoknya plannya itu harus perfect, dan ya orang-orang yang kayak gitu memang bagus, tapi jangan lupa juga untuk mengimbanginya dengan skill, karena kita lulus cepat, kita nggak ada skill juga nanti untuk kedepannya juga ya pasti akan kerasa juga. Ataupun yang kita misal terlalu santai, udah semester akhir tapi masih udahlah
nanti juga lulus kayak gitu, atau ya mindset yang kayak gitu sih harus bisa dikurangin sih, karena kalau misal kita kelamaan pun tapi kita nggak ada sesuatu ataupun kegiatan yang diseriusi. Nah ini juga salah satu yang pasti nanti jangan sampai nyesel di akhir, kecuali kita santai ataupun kita udahlah nanti yang penting misal jatah semesternya masih lumayan ini, tapi dengan catatan ya kita tuh kalau misal mau ngelakuin itu kita lagi emang bener-bener fokus, kayak misal bangun usaha, merintis usaha, ataupun kita udah kerja. Nah itu kan pasti tujuannya kan emang beda ya dibandingkan santai yang nggak ngapa-ngapain. Itu waktunya mubazir banget sih kalau menurutku gitu. Dan kalau misal ya lebih baiknya tuh emang sedang sih kita, ya kalau tepat waktu bisa kenapa enggak, kalau bisa tepat waktu ya kenapa enggak, yang penting itu imbangi skill sih. Nah, ngomongin tentang lulus kuliah, pastinya kan nanti banyak pertanyaan-pertanyaan nih yang muncul dari teman ataupun keluarga ya Mbak. Kayak misal udah lulus kuliah kok tapi belum kerja. Nah, cara menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh menurut Mbak kayak gimana sih? Ya, banyak banget sih emang ya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Ataupun misal yang kita nggak sesuai dengan jurusan kita gitu, itu kan pasti sering banget ya. Setelah ini balik lagi sih ke dirinya masing-masing kayak gitu. Itu salah satu yang menentukan untuk kita itu jalan itu mau kayak gimana gitu. Kayak misal nih tujuan kita ini emang ada fase lulus gitu, kita buat rehat, istirahat sejenak lah ya dari pusing-pusing kuliah ya, gitu ibaratnya ya, dari kita menyelesaikan perkuliahan yang begitu ataupun skripsi yang begitu memusingkan mungkin ya. Nah kita kan perlu ngambil waktu tuh, kayak misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya sebulan tuh cukup, sebulan sampai 3 bulan tuh cukup buat misal ya nyari waktu luang, ataupun buat waktu luang itu buat kita mempersiapkan kedepannya. Ambil aja itu waktu gitu. Dan kalau misal emang kita belum nemu kerjaan, kayak misal ternyata udah 3 bulan lebih kita udah coba buat apply ke perusahaan, buat lamar ke perusahaan, ternyata kita masih belum keterima. Nah itu kan pasti juga dari lingkungan, dari teman, itu kan pasti banyak lah ya pertanyaan-pertanyaannya. Banyak yang bisa kita lakuin untuk menjawab itu pertanyaan itu. Kayak semisal ya kita cari aja kesibukan lain, entah itu yang penting kita itu jangan gengsi. Itu sih yang utama. Kalau misal kita gengsi kan pasti ya kita nggak bakal maju. Tapi kalau misal kita mau usaha buat yang lainnya, entah kayak misal part time, ataupun kayak misal kita jadi freelance, ataupun jualan online, dropship dan lain sebagainya. Nah itu salah satu yang memungkinkan banget sih buat nanti untuk menunjang ke karirnya. Tapi kalau misal emang kita mau fokus ke karir di perusahaan, kita bisa ngambil kayak sekarang kan ada tuh kursus-kursus yang misal sebulan ataupun seminggu atau berapa yang, nah itu kita juga bisa ambil sih buat nunjang gitu ya, pekerjaan di CV. Nah mungkin dari Mbak Fatima bisa nih kasih wejangan buat teman-teman, apalagi buat maba-maba online yang belum pernah ke kampus gitu ya. Kita tuh harus jadi mahasiswa yang bagaimana sih Mbak? Apakah mahasiswa yang cuma kuliah terus nanti pulang ke rumah gitu? Gimana Mbak? Ya, kalau misal kayak dulu kan itu ada ini ya, kayak misal mahasiswa yang kuliah pulang kupu-kupu gitu ya. Terus itu ngalamin nggak yang kayak gitu, kayak kupu-kupu terus kuliah rapat kura-kura gitu? Kalau terus ada juga yang apalah gitu, udah agak lupa ya. Nah sebenarnya mungkin sekarang jadi budayanya itu beda ya.
dulu yang kita ketemu langsung, kita yang setiap hari pasti harus berangkat ke kampus, sedangkan sekarang kita di rumah aja ibaratnya ya, ketemu temen ataupun teman sekelasnya siapa aja kita masih belum ibaratnya secara langsungnya itu kayak nggak tahu, paling ketemunya hanya di dunia online kan kayak gitu ya. Justru kalau misal menurutku itu sih banyak banget waktu kita yang akhirnya bisa buat kita maksimalin potensi kita kan kayak gitu maba yang sekarang. Jadi jangan ibaratnya jangan khawatir kalau misal kita nggak kuliah offline, kita masih kuliah online, kita tuh nggak maju ataupun kita tuh bingung mau ngapain. Sebenarnya masih banyak banget yang bisa kita lakuin sih, tinggal kebiasaan kalian di SMA tuh kayak gimana. Kalau misal emang dasarnya kita rajin, ya pasti kan banyak waktu ya yang misal jeda-jeda di sela kuliah online itu ya kayak kita bisa baca buku lebih banyak lagi, kita bisa searching kayak misal sekarang kan informasi segala macam kan ada di medsos ya, entah lewat Instagram, YouTube, itu banyak banget. Jadi kita mau belajar apapun sekarang itu emang nggak bingung kan kayak gitu. Terus kalau misal untuk yang tadi ya kayak misal organisasi ya, kalau ada kesempatan buat ikut organisasi kenapa enggak. Kayak saya sih dulu kan aktif pertama itu ya sebelum di HMJ masuk ke PWI ini ya, terus aktif lah ya lumayan aktif. Terus setelahnya itu HMJ itu masih anggota dulu, pas waktu ketuanya Mas Ali itu masih anggota. Terus akhirnya karena emang dulu ya di SMK itu bener-bener awal sebelum masuk kuliah itu SMK bukan SMA. Kalau misal lihat temen-temennya kayak misal yang dari pondok atau apa itu kan pasti udah biasa ya. Kalau misal yang dari umum ke IAIN kan sekolah Islam ya gitu ya, ibaratnya kayak kaget ya, antara kaget antara ini kayak misal bahasa Arab dan ini kayak gimana sih gitu, apalagi di sini kan diwajibkan PTA. Iya. Nah kalau misal itu wajib mondok nggak? Iya wajib mondok. Nah itu kan wajib mondok kan berarti kita ke sini kan? Iya di pondoknya masing-masing gitu. Iya. Nah itu juga kan nggak menutup kemungkinan kita menimba ilmu di situ. Nah ya itu dimantepin aja kayak mondok itu bukan jadi salah satu hal yang buruk ataupun terkesan gimana buat teman-teman mungkin yang dari umum ya ataupun yang nggak terbiasa ya. Maksimalin aja kayak misal wajib mondok setahun ya lumayan kan. Kalau misal emang kita niatnya mau cari ilmu dan kuliah online itu kayaknya bikin pusing karena emang kan kalau misal kita mondok tuh kan kita berbaur bareng sama teman-teman. Iya bareng sama temennya, terus juga dapat ilmu agamanya juga ya, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Dan langsung sih dapat ilmunya tuh langsung dari kiai kayak gitu, dari ustadz-ustadz yang memang mereka punya basic ilmunya. Nah kayak gitu. Nah tadi kan Mbak Fatimah sudah menjelaskan ya tentang organisasi dan juga perkuliahan, terus ada pondok juga. Nah gimana sih Mbak cara kita membagi waktu nih antara perkuliahan, terus organisasi dan juga pondok itu gimana Mbak? Ya sebenarnya itu ya kalau karena emang kita di IAIN dan wajib mondok, apalagi kita misal dari umum itu pasti kalau untuk tahun pertama itu emang kita itu kaget. Iya pasti. Karena kalau nggak biasa mondok kayak gitu dengan aktivitas yang 24 jam itu dibilang padat, dari pagi kuliah, sore sampai malam ngaji, bangun pagi ngaji lagi, terus berangkat kuliah lagi, siangnya mungkin ada organisasi gitu ya. Yang pertama sih kalau misal tahun pertama kan kita itu kayak
adaptasi aja dulu. Jadi kita tahu oh kuliah tuh kayak gini, rutinitasnya tuh kayak gini. Pasti kan kayak kita tahu bahwa kuliah beda sama sekolah. Terus oh kita waktu di pondok tuh kayak gini loh, aturannya tuh kayak gini, apa yang harus dilanggar, apa yang boleh dilanggar, apa yang nggak boleh dilanggar, sama yang harus dikerjakan tuh kayak gini. Terus kalau misal kita ikut organisasi tuh kayak gini. Kalau misal organisasi kan pasti dari SMA kayak gitu kan sering ya, SMA mah kayak misal masuknya dulu mungkin ke ekstra kurikuler ya itu kan kita udah pernah kayak misal tinggal oh budaya di SMA tuh kayak gini, kalau misal budaya di kuliahan tuh kayak gini, kita tuh udah adaptasi. Nah kalau misal udah adaptasi ya paling nggak 6 bulan pertama ataupun semester pertama itu kita udah adaptasi, ya kita udah tahu kita mau ngapain dan kita harus ngapain. Kayak misal ya kita tuh kalau misal kuliah itu kan yang utama, organisasi ini kan pendukung. Kalau misal pondok ya kewajiban sih untuk PTA PPI gitu kan. Tapi kalau misal kita emang nyari ilmu lebih ya berarti harus dimaksimalkan. Paling enggak kita kan punya jadwal kuliah itu kapan aja, dari pagi jam berapa aja gitu ya. Terus jadwal ngaji di pondok dan harus ada di pondok itu jam berapa aja, sama jadwal kayak misal rapat kumpul di organisasi itu kapan. Udah punya itu ya tinggal kita di ini aja, manajemen waktunya aja kapan-kapannya. Terus kan ada tuh kalau misal kita di pondok pasti ada jatah pulang. Nah jatah pulang itu tinggal kalau misal ada kegiatan yang memang harus nginep, diharuskan kita menginap, ya kita bisa maksimalkan di jatah pulang itu. Otomatis kita nggak pulang kan, nah kita harus bisa kayak waktu untuk pulang ini kita digunain buat ikut kegiatan yang produktif itu. Terus kayak misal di perkuliahan itu kan ada kita misal maksimal itu 3 kali absen. Kayak misal kayak dulu sih seringnya memaksimalkan waktu-waktu tersebut sih. Jadi kan kita juga organisasi itu nggak yang setiap hari, setiap jam, setiap waktu. Tapi kan kalau misal di organisasi itu kita udah kayak misal waktunya jam berapanya aja. Kayak misal dulu ya di PMII, di HMJ ini kan jamnya itu kan udah jelas ya, jam berapa dan kegiatan itu kita pakainya skala prioritas sih. Nanti pakainya skala prioritas, mana sih yang paling penting antara ketiganya itu. Ketika emang di organisasi itu kita lagi kegiatan yang event dan mengharuskan kita ada di sana dan kita sudah diamanahi tanggung jawab, berarti ini kan lebih penting. Dan kita masih punya yang stok absen itu tadi. Setelah kita misal mungkin nggak ada jadi pemakalah gitu, presentasi, ya kita bisa lah izin. Nah untuk misal buat teman-teman yang masa harus izin, kita nggak ikut dong, ya kita bisa juga lobby dosen. Kayak misal misal kita presentasinya itu bareng kelompok, ya kita ke kelompoknya dulu. Misal ada kegiatan yang penting banget, nggak bisa ditinggalin, tapi presentasi gimana gitu ya, tinggal kompromi aja sama teman-temannya. Yang penting terus bilang ke dosennya, Pak kalau misal presentasi yang ini mundur gimana gitu, bisa nggak. Itu negosiasi kita dengan dosen juga akhirnya kan sering, karena memang sering organisasi, sering melakukan negosiasi, lobby ya.
Kalau misal dapet izin, berarti kalau misal nggak dapet izin ya tinggal kita yang mutusin. Mungkin bisa ikut presentasi dulu, nanti balik lagi. Itu tergantung dari skala prioritasnya masing-masing kayak gitu. Terus kalau misalnya lagi kita misal udah absen di kelas, udah nggak ikut kan perkuliahan itu, kita tahu tuh dosen itu ngajarnya nggak di satu kelas kita aja, ada kelas lain, ya kita bisa aja sih ngikut di kelas yang lain. Kalau emang tujuannya kita dapetin materi perkuliahan yang dijelasin langsung oleh dosennya, ya nggak masalah banget sih kalau misal kita harus ikut di kelas lain, ya nggak? Iya. Ya, tapi kalau misal kita cuma yang penting dapat absen asal berangkat, ya tergantung anaknya sih. Yang penting itu kita harus mau mengorbankan sesuatu dan lihat skala prioritasnya. Gak terasa ya, kita udah bincang-bincang lama nih sama Mbak Fatima. Mungkin Mbak Fatima bisa ngasih motivasi nih buat teman-teman supaya lebih semangat lagi kuliahnya. Bisa. Berarti buat semangat kuliahnya ya. Iya. Ya buat teman-teman mahasiswa ya, baik yang semester awal ataupun semester akhir yang lagi skripsian, ya kita balik lagi ke apa yang kita udah mulai dari awal, ya kita selesaiin ya gitu. Kayak misal kita niat kuliah itu kan kita niat untuk mencari ilmu, ya silakanlah buat teman-teman kita maksimalin perkuliahan ini, baik yang karena emang sekarang masih online ya nggak apa-apa kita belajar dengan online, tapi kita tetap serius, cari referensi sebanyak mungkin dari apa yang kita pelajari kayak gitu, karena nanti itu pasti akan berguna sih, karena ada banyak hal juga yang nggak didapetin dari perkuliahan. Terus buat yang lagi skripsian ya tambah semangatnya ya, karena emang ujian di skripsian ataupun proses di skripsi itu belum seberapanya sih dengan nanti yang bisa didapetin buat teman-teman semuanya gitu. Paling enggak dengan kita selesai dan kita dapet gelar, kita bisa buat bangga orang tua kita sih. Kalau misal itu nggak jadi tujuan buat teman-teman yang sekarang masih santai, paling enggak ya ada orang tua yang emang sudah nge-support dari awal untuk pengen lihat anaknya di wisuda kayak gitu. Ya, luar biasa banget ya motivasi dari Mbak Fatima. Nah, kami mau mengucapkan terima kasih nih kepada narasumber kita hari ini, yakni Mbak Fatima yang sudah bersedia datang ke sini dan berbagi ilmunya kepada kita semua. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di rumah yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada pagi hari ini. Saya Diani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.